dia ngebahas, sekali ngebahas tuh dapat gitu loh tuh, makanya view-nya kan 12, rata-rata dari 10.000. Dan dia juga seringkali nebeng di konten yang lagi viral, misalnya pas kemarin lagi bahas tentang anjay nih, resesi dan sensi, terus juga bahas tentang investasi apa namanya, bahas tentang apa, binomo, pernah bahas binomo 179.000, bahas tentang corona 38.000. Jadi dia punya konten yang different gitu loh. Segini doang tapi subscribernya lumayan ya. Nah, jadi kalau Anda kalah dari konsistensi, Anda harus menang di konten, kualitas konten, quality of content gitu ya. Oke, salah. Lanjut. Nah, yang lain-lain itu lihat ya, rata-rata memang kita tuh sebisa mungkin menang di konsistensi, menang di optimasi, menang di mulai duluan itu, mulai sekarang gitu loh. Nah, kenapa mulai sekarang akan menentukan? Karena berhubungan dengan watch time, teman-teman. Nah, ini nanti kita bahas, ya, watch time itu apa? Orang berapa lama nonton video lu gitu, nonton video-video di channel lu gitu. Ini most popular video, untuk bisa melihat bahwa dia tuh populernya paling banyak berapa sih videonya. Wah, ini kan bayangin tuh, bener kan 7,2 juta yang nonton satu videonya, ada yang pernah ditonton sekian. Nah, saya pernah bahas 1,9 nih, ini pun poligami pula bahasnya ya. Saya ngajar keyword-keyword poligami ya, gue lihat ini ya. Pas saya pas kontennya Hadijah masa kini ya. Ini saya ngejelasin acak, teman-teman ya. Wajib ditonton ulang pas nanti rekamannya ini mah. Nih, Anda coba ketik di HP Anda coba. Kisah poligami gitu. Keluar gak kisah ini saya tuh, nomor paling atas. Buka ya ini. Aduh, kena iklan mulu nih. Nah. Nah, ini yang nge-view teman-teman ada 1.900. Tuh, Anda bisa lihat sendiri ya. 1.990, bentar lagi 2 juta nih. Ya. Nah, ini nih, ini konten ini saya nih. Yang keyword itu loh. Nah, ini adalah kata kunci yang kita mainkan. Kita buka dalamnya ya. Sekali lagi ini saya ngejelasin rada ngacak, black lock gitu ya. S block. Oke, Kang, nantilah Kang Dian ya. Oke, nah kita masuk ke dashboard saya nih. Dashboard YouTube belakang layar saya ya. Kita buka apa yang terjadi dengan video yang paling view-nya paling tinggi tadi. Ayo ini Kang Tony sama Kang Dimas ini view, thumbnail-nya mana? Cenah aya. Kita urutkan berdasarkan view paling tinggi. Nah, kita buka video di sini. Buka dashboard. Kenapa workshopnya Kang Dewa buka dashboard, buka-bukaan ya? Karena saya juga bisnis, ya nggak cuma sekedar jual workshop. Gue praktek. Nah, ini ya, kita buka. Ini judulnya, ya. Ini deskripsinya, ini tagnya. Sorry. Nah, ini tagnya. Nah, yang ada warnanya, nah ini saya pakai tools namanya TubeBuddy. Nah, nanti mungkin sama Kang Dian atau sama teman-teman di BJ akan di-share di channel, di grup ya. Nah, apa ini maksudnya yang hijau-hijau ini? Kalau Anda ketik, coba Anda ketik di YouTube Anda deh, searching Anda. Tulis kisah poligami coba. Kisah di poligami atau kisah istri kedua gitu. Si video saya ini akan urutannya di nomor 1. Pada saat Anda nulis istri kedua, di urutan nomor 6 coba. Coba ketik di HP coba deh. Yang udah berhasil coba bilang ada gitu di komen ya, di chat. Kalau Anda ngetik kisah inspiratif nomor 4. Kalau Anda ngetik nikmat poligami urutan ke-11, urutan di YouTube-nya ya. Nah, ada kan? Ada tuh kan, ada yang bilang ya. Kalau Anda nulis secara poligami nomor 18. Kalau ngomong kisah cerita itu di atas 1. Bayang nggak? Kalau Anda bikin konten itu pada saat diketik cemilan misalkan, resep odading misalkan, Mang Oleh keluar tuh videonya videonya Bu Linda misalkan. Nomor 1 tuh, wow, itu pasti view-nya gede. Nah, nanti saya akan jelasin gimana cara ngoptimasi secara detailnya ini. Jadi wajar teman-teman ketika view-nya jadi jutaan. Betul ya, nomor 1 ya. Mantap ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah semua ada polanya. Nah, saya udah nemuin pola ini nih. Lanjut lagi ke channel dulu yang tadi ya.
Nah, ini yang namanya tadi mau solo video supaya ketahuan kita ngecek nyontek, bukan nyontek sih, ngecek semua yang terjadi di video tersebut. Terus keyword nih. Nah, kalau saya, walaupun ini niche-nya bisnis, si orang-orang ini ya, si makhluk-makhluk hidup ini, kawan-kawan saya juga sih, ini akhirnya teman-teman saya juga semua nih, rata-rata collab sama saya juga ini ya. Nah, tapi mereka secara bisnisnya tuh kan ada subnisnya. Ya, kayak misalkan, nih, kalau misalkan saya ngomonginnya adalah keyword saya di setiap video itu adalah jago jualan, bisnis, bisnis online, bedah bisnis. Percayakah? Kita buktikan, sok. Nah, ini buka balik kan, ini buka balik YouTube ya. Anda ketik di YouTube bedah bisnis coba. Anda ketik di YouTube bedah bisnis. Yang keluar video siapa? Sok coba ya, sambil praktek ya. Anda ketik di YouTube bedah bisnis, yang keluar video siapa? Nah, ini kalau ngecek, ini kan berarti video ada cookies nih ya di sini ya. Anda kalau pengen ngecek video itu benar-benar di atas nomor 1 enggak, masuk ke web incognito kalau misalkan di Google itu. Google ya. Nah, ini YouTube, karena ini gak ada cookies. Kalau tadi mah ya ada Kang, udah bio, ente kan nunjukin channel nah gitu ya. Masuk ke incognito. Ya, YouTube. Nah, kalau ini pasti udah gak ada cookies nih. Tulis bedah bisnis. Nggak muncul di Andanya ya? Oke, sorry. Keluar ya punya saya ya, bedah bisnis ya. Berapa banyak videonya? Banyak kan tuh? Banyak tuh. Nah, karena saya pakai kata kunci bedah bisnis banyak. Terus kalau misalkan udah bedah bisnis ini ya, bedah bisnis ya. Tuh. Tuh. Banyak. Hampir saya semua. Ya. Sekarang jago jualan, jago ini lebih umum. Jualan. Waduh, banyak yang jual di Tokopedia nih punya gua ya. Nah, itu kan punya saya juga muncul. Nah, ada yang saingannya bukan dalam artian partner kita juga sih, teman-teman kita lah custom ya, ada Rico tuh kan. Nah, tapi tetap saya dominasi, sok cek. Video saya lebih mendominasi ya. Nah, itu yang dimaksud kata kunci yang tadi saya bilang di apa namanya? Di Excel ya. Di ketika Anda ngetik kata kunci jago jualan sama bedah bisnis, itu kemungkinan besar video saya ada di sana banyak. Termasuk bisnis sama bisnis online. Walaupun enggak semua, karena ini belum saya optimasi maksimal. Yang saya maksimal baru awal sama akhir ini, yang jago jualan sama bedah bisnis. Nah, kalau si Success Before 30, itu dia pakai mindset entrepreneur kayak usaha. Ini keyword yang selalu dipakai. Ya. Ali Kurnia, hutang, bisnis online, bisnis tanpa modal, cara bisnis. Ya. Custom, ini gitu loh. Nah, jadi kita detail nih. Kalau ibaratnya zona perang tuh ya zona perang kita tahu nih, berarti yang mirip banget sama gua nih kalau bicara digital marketing adalah Kode ini. Ya. Kalau bisnis online marketplace itu adalah Bong Avan misalkan. Kalau Instagram itu Adrian Ngangi misalkan. Kalau ngomongin tentang inspirasi bisnis, cara bisnis Mas Jaya Budi gitu kan. Ngomongin hutang, saingan terbesar saya adalah Ari Kurnia gitu. Nah, dari akhirnya teman-teman pada saat bikin konten nggak ngasal, benar-benar didesain banget ya. Di balik pencapaian kita ibaratnya mah viralnya video, ramenya subscriber, itu benar-benar ada riset kayak begituannya. Oke, ini ada yang nanya. Oke, sambil saya jelasin, kalau Anda mau nanya silakan ya, nanti saya akan jawab pada saat sesinya ya. Lanjut dulu, masuk ke slide lagi. Nah, saya akan masuk ke satu slide yang itu nggak ada di Anda, saya baru buat tadi malam. Oke, nah ini saya akan jelasin ini dulu nih. Oke, YouTube domination ya. Jadi gimana caranya kita mendominasi YouTube ya? Oke, ingat teman-teman semua ini mindsetnya dulu ya, cara berpikirnya dulu saya akan jelaskan ya. YouTube bukan sosial media. Sekali lagi, YouTube bukan sosial media, tapi platform distribusi video atau platform distribusi konten berupa video ya. Karena platform distribusi video, maka pastikan videonya benar-benar berkualitas. Sekali lagi, karena YouTube bukan sosial media, maka
dan tapi platform distribusi video, maka pastikan videonya berkualitas. Loh Kang, itu video berkualitas kok orang-orang yang nggak jelas aja viral. Video berkualitas sama dengan diinginkan audiens. Sekali lagi, video yang berkualitas itu maksudnya adalah yang diinginkan sama audiens. Kalau nis Anda memang nis alay-alay, nis yang memang sukanya gibah, gosip, dan merame, ya itu yang diinginkan sama mereka. Makanya penting buat menentukan nis dari awal. Nis Anda pengen apa nih? Jangan tiba-tiba sekarang ngomongin masakan, masakan, makanan gitu. Besoknya ngomongin yang lain-lain gitu, musik tuh, apalah gitu ya, nggak nyambung. Beda itu nisnya. Sekarang ngomonginnya misalkan ngomongin tentang apa keuangan, tips keuangan, keuangan, tiba-tiba besoknya ngomongin tentang politik misalkan. Itu nggak beda banget. Please ditentukan dari awal nisnya apa, karena nis tersebut akan memancing audiens yang memang suka dengan nis tersebut, dengan kontennya yang kita bikin. Ya, algoritma YouTube kayak apa, Kang? Nah, ini nih, ini penting. YouTube itu teman-teman pengen kita betah main YouTube, pengen main di sana tuh pengen lama gitu. Kenapa kira-kira ayo? Kenapa si YouTube pengen kita si penggunanya itu berlama-lama main YouTube? Logika sederhananya gampang teman-teman ya. Ya dia dapetin duit dari mana? Nah, karena mereka sumber duitnya adalah dari YouTube, dari iklan. Sekali lagi, sumber duit YouTube dari iklan. Iklan yang tadi yang banner, yang muncul lah apa, tengah-tengah lah apa macam-macam tuh. Ya. Sebagai pemilik platform, kayak saya sekarang punya KBM Apps tuh ya. Saya kemarin meeting sama tim saya. Gimana caranya transaksi perputaran di dalam itu sehari bisa nyampe 300 juta. Duitnya dari koin. Kita kan sebagai pemilik platform kita mikir kalau kita bayar Mitrans doang. Kemarin kalau Anda baca status saya apa namanya platform payment gateway yang direkomendasi apa gitu. Saya pakai Mitrans sekarang nih. Wah, ini lumayan juga ya. Ke sana bisa nyampe 60 juta lebih gitu. Nah, itu mikir nih gimana caranya supaya profit lebih besar diaktifasi. Wes perputaran duit harus di dalam. Nah, itu kan ranah strategis kan meetingnya. Gimana caranya yang awalnya cuma 20 juta jadi 200 juta per hari. 200 juta per hari dikali sebulan 30 jadi 6 miliar. Gitu-gitu loh. Nah, itu pemilik platform. Nah, sama kayak sekarang pada saat saya kalau jadi pemilik YouTube ibaratnya, gue gimana caranya orang nonton YouTube sering mungkin. Karena kalau semakin sering orang yang mau naruh iklan makin banyak gitu loh. Ya. Makin banyak orang nonton, makin banyak iklan dipasang. Duit makin banyak. Ya, duit makin banyak. Maka intinya adalah gimana caranya si makhluk YouTube ini, kita sebagai orang yang megang YouTube, nonton YouTube, kudu bolak-balik nonton YouTube terus. Sebagai kita pemilik konten, pemilik channel, gimana caranya audiens itu nonton bolak-balik nonton YouTube terus. Nonton YouTube terus, nonton video di YouTube terus, kalau awalnya adalah nonton video orang lain, sekarang nonton video kita. Nah, 6 ini yang menjadi penting. Search, penelusuran, orang ngetik sesuatu kan, cara mengolah daging ayam, misalkan, ya. Cara bikin ayam geprek, gitu kan. Tips meningkatkan omset tanpa biaya, misalkan. Punya tips mengatur keuangan perusahaan, tips scale up. Nah orang searching tuh, dan karena YouTube mesin pencari ya, gimana caranya orang lain itu ya nulis kata itu gitu loh. Nah itu riset tuh nanti tuh. Jadi Anda kalau misalkan main YouTube bikin judul jangan egois. Nah ini kesalahan pertama orang-orang. Anda protes gini, nanti Anda protes gini kemungkinan besar. Kang itu channelnya Ata, channelnya Cici, judulnya ngasal-ngasal kok rame. Mereka itu udah punya watch time gede. Udah menang di awal, menang terjun duluan itu loh yang saya bilang tadi. Ya. Jadi dia ngasal. Kalau misalkan saya pamit gitu doang aja bisa juta. Anda ikutin juga, saya pamit beneran dari YouTube. Assalamualaikum, sepe gitu kan. Yang view cuma 5, ya, tim Anda sendiri semua ya, nusuk ini ya omongannya. Jadi please jangan niru orang yang udah gede. Mereka mah gede karena udah menang duluan dari awal gitu loh. Nah karena mereka udah menang duluan dari awal, maka sekarang ada yang baru-baru nyubi-nyubi, jangan tiru cara main dia gitu ya. Tirunya nanti pas Anda udah aktif tuh yang kayak gitu mana. Sekarang mulai dengan cara yang lain. Dengan cara riset, ya kita memikir dikit lah gitu ya. Mereka kan gak mikir, hajar aja bikin video asal-asalan. Mereka juga masuk TV, terkenal duluan. Nah kita kan pengen kita mega terkenal gitu kan, belum ini ya udah makanya mikirlah minimal gitu. Itu yang pertama, search. Gimana caranya orang lain ngetik sesuatu yang muncul video Anda gitu loh. Ya. Nah, maka sekali lagi penting untuk menentukan niche. Tips menurunkan berat badan misalkan. Keluar di klik
gitu. Ya, direkomendasikan gitu. Yang direkomendasikan mah biasanya di home deng, sorry ya. Notification itu ya ketika ada apa namanya Anda upload dia dapat notifikasi. Makanya bunyikan loncengnya gitu loh ya. Trending, masuk trending nanti ditonton. Ya, suggest itu yang pada saat setelah beresnya itu, suggest mirip-mirip dengan rekomendasi ya. Subscription itu yang gara-gara kita subscribe. Nah, dulu teman-teman algoritma YouTube itu tahun 2001, 2000 berapa ya, 2010, 2001 ya. Dulu yang penting tuh view. View itu paling penting. Sekarang yang paling penting adalah audience retention dan watch time. Apa itu audience retention? Tadi yang saya bilang, seberapa lama dia bertahan nonton video tersebut. Ya. Kalau watch time gimana? Seberapa lama dia nonton video di semua channel Anda tersebut. Ya, watch time-nya berapa nih? Maka otomatis usia yang video YouTube-nya lama, pasti watch time-nya gede dong, masuk akal. Nah, ketika satu video dihapus, itu nanti watch time-nya bakal berkurang. Lalu Anda ngapus gitu ya. Clear? Maka kalau Anda lihat cek syarat monetasi di YouTube ya, itu ada salah satunya kalau nggak salah tuh ada syarat watch time kan. 4.000 ya berapa gitu. Itu awal-awal juga saya ngejar itu dulu. Yang penting orang nonton dulu tuh gitu ya. Nah, maka solusinya supaya watch time-nya gede ya, supaya watch time-nya gede adalah bikin playlist untuk naikin watch time. Kayak saya tuh tadi bedah bisnis, kan ada tuh playlistnya banyak ya. Anton Story itu bedah bisnis semua tuh kan. Anton Story semua kan itu dalam playlist supaya orang betah nonton terus. Ya, kayak gitu. Nah, audience retention yang bagus itu sekitar 40 sampai 50%. Yang bagus banget 60-70% hampir ditonton semua ya. Yang biasa 20-30, yang jelek 10-20, yang jelek banget 10 di bawah 10%. Nanti Anda cek datanya. Nanti saya akan buka ke dashboard ya, udah ini ya. Dalam 2 jam setelah Anda upload, ini tips dari saya, giring traffic sebanyak mungkin untuk nonton video terbaru Anda. Patokannya adalah, nah ini Anda catat ya, 1 jam pertama minimal 1000 view. 1 jam pertama. 1 hari pertama minimal 20.000 view. Ya. Ketika itu tercapai teman-teman semua, sudahlah tinggal tunggu waktu viral aja. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu viral. Kalau dalam 1 hari aja udah gak tembus 1000, 1 jam adalah gak tembus 1000, 1 hari gak tembus 20.000, wah ini butuh waktu lama. Ya. Kemungkinan besar kan naik, apalagi kalau Anda nggak main SEO. Sudah tinggal tunggu yang nonton cuma 5, 10 ya. 30 gitu, pasti gitu. Maka ada sebuah hukum ya jangan ngupload kecuali teroptimasi kan. Teroptimasi semuanya tuh. Kalau misalkan Anda katakan dalam 1 hari itu gak tembus 20.000 view, 1 jam gak tembus 1.000 view, tapi Anda teroptimasi videonya, kemungkinan besar nanti dalam 1 bulan itu bisa naik. Dalam beberapa minggu bisa naik. Ini yang terjadi. Bentar, saya tunjukin. Ini yang terjadi ketika saya mengupload video-video dari kemarin pada saat kita live sama teman-teman dari BR. Nah. Oke. Yang pertanyaan nanti saya jawab ya. Saya coba selesaiin dulu ininya. Oke, nah ini. Anda masuk ke yang profil saya ya, yang video, yang semua itu. Nah, ini kan yang tiga konten yang di atas ini kan unlisted itu berarti yang sudah diupload ya, belum saya publish ya ke publik. Contoh adalah ini nih, ini kontennya adalah kontennya Mbak Evi pada saat saya wawancara Mbak Evi. Lunas hutang riba ya, tanpa riba. Ini adalah judulnya memang udah judul optimasi, thumbnailnya juga menyesuaikan, dalamannya juga iya. Jadi dalam seminggu naik, walaupun dalam 1 hari itu gak tembus 20.000. Tapi dalam seminggu bisa naik gitu loh. Ini juga lumayan, seminggu 14.000. Nah, yang lain-lain nih, ini contoh misalkan bisnis banyak nih. Ini dalam 1 hari pertama kemarin itu gak nyampe berapa ya, gak nyampe 2.000, 3.000. Tapi naik terus nih 12.000 itu dalam 4 hari. Karena di dalam itu dioptimasi. Ya, ini juga WA nih sama. Ya. Ini juga sama nih, tinggal nunggu waktu aja. Ini juga tuh kan 19.000 Susi ya. Nih. Ini malah nyusul ini kan. Karena ini judulnya secara judul lebih bagus daripada ini. Ya.
Secara isi juga lebih apa dapat gitu loh. Banyak lah ininya faktornya gitu ya. Nah ini tinggal nunggu waktu nih. Nah kayak gitu teman-teman. Ini yang belum saya upload. Karena kita pakai kata kunci. Jadi pada saat kita menang di kata kunci tinggal tunggu waktu aja. Oh tenang nanti juga naik sendiri kok gitu ya. Contoh misalkan di video ini semua yang ada yang ini 19.000 judulnya cuma digital marketing itu doang. Ya dioptimasi maksudnya ya. Terus bisnis modal kecil untung besar 10.000. Ya. Terus ini 16.000 cara jualan di Instagram 2020. Duh, bayangin ya, kata orang kolaborasi itu bisa naikin nih. Saya kolaborasi sama artis cuma 2.000. Karena niche beda gitu loh. Jadi kolaborasilah sama yang sejenis. Makanya kenapa tadi saya bikin yang Excel tadi. Nih yang kolaborasi sama sejenis 20.000 sama Pak Bi. Sama artis malah 2.000 tuh kan. Orang gak mau lihat artis di channel gue, orang mau lihatnya adalah bisnis. Maka penting sekali lagi menentukan niche di awal. Ya, terus nih 53.000 karena dia udah mulai ngomongin bisnis juga. Ya. 414.000 ini nih. 111.000 kalau mau jualan online tonton dulu ini tuh. Nah, itu yang dimaksud dengan kenapa kita harus menggunakan optimasi ini yang tadi 72.000. Ya. Jadi kita kalau kalah di start ya, Anda harus menang di optimasi dan konsistensi. Jangan sampai startnya udah kalah dalam artian nggak mulai-mulai, nggak ada di optimasi, nggak konsisten pula. Wah, sudahlah tenggelam itu ya ke laut tuh ya. Itu yang dimaksud dengan kenapa kita harus mulai memikirkan apa namanya? YouTube kita agar tetap teroptimasi ya. Kalau responnya bagus, YouTube akan merekomendasikan video tersebut ke audiens YouTube lainnya. Nah, ini mirip kayak TikTok. Ya. Kalau misalkan respon video yang kita share itu bagus, orang-orang untuk yang 1 jam pertama itu kan, ya, itu bakal direkomendasikan ke yang lainnya. Oke, saya akan buka dashboard. Di dashboard sendiri teman-teman, itu udah ada jelas banget. Dia ngasih penjelasan itu detail banget, sumpah. YouTube juga sangat detail lah, ya. Beda dengan Facebook kemarin ya, kalau Facebook personal kan jarang ada dashboard di belakang kalau Facebook personal ya, kecuali fanpage. Kalau YouTube tuh enak banget, detail. Nah, saya akan buka nih. Nah, ini ya, masuk ke dashboard. Tuh. Nah, latest video performance. Nah, ini Anda lihat ininya nih. Tuh, ranking by view. Berarti selama dua hari ini yang digital marketing traffic buy itu 2 hari 17 jam itu rankingnya adalah di saya dibandingkan video saya yang lain itu nomor 6. Yang paling bagus tetap yang ini nih, bis besar bis kecil. 10.000. Nah, kalau Anda sendiri bisa bisa mengalahkan performa video Anda sebelumnya di sini, itu keren. Nanti ada tulisan you're excellent. Nah, ini kan looking good, your performance is unusual sesuai dengan seperti biasanya gitu kan. Kalau pas di satu tuh, wah excellent, apalah kata-kata pujian dari YouTube-nya tuh. Nah, ini gimana caranya ada tuh pada saat tiap kali ngupload mengalahkan performa video sebelumnya. Nah, cek dari sini nih, ya. Kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan di bawah berarti evaluasi buat berikutnya. Oh, ternyata kurang teroptimasi judulnya, ininya apa namanya deskripsinya kurang lengkap, kurang pakai kata kunci gitu kan. Atau keywordnya belum saya masukin gitu. Nah, itu dari sini nih datanya. Di sini juga ada analitik, teman-teman. Ada data analitik ya. Nah, update ini per 1 September 1 bulan yang lalu, 1 bulan. Subscriber 312.000 total saya sekarang. Penambah subscriber 19.900. Nah, ini uangnya. Watch time-nya 116.000 ya. Nah, ini yang per bulan. Duration-nya tuh yang tadi ya. Nah, ini view duration 20% berarti bagus ya. Di atas berapa tadi yang saya cek yang saya share di apa namanya? Di PPT ya. View-nya nih ini dalam sebulan kemarin. Tuh video-video lama masih naik nih. Video lama ini yang ini masih terus naik nih yang poligami ini. Yang ini keajaiban sedekah terus naik tuh 62.000 view. Residu jalan makin naik tuh. Nah, kalau Anda bikin konten yang gak ada kata kunci teman-teman, yang gak dicari, ini gak akan naik loh. Karena Anda cuma ngejar di hari itu doang gitu loh yang nonton.
Makanya di sini kan nggak ada kata kunci yang Ustaz Felix tadi kan. Nggak ada kata kunci yang Aisyah dia masakinnya itu kan. Aisyah itu masakin. Aisyah istri Rasulullah ya. Hah? Nggak ada kan. Ini yang semua yang baik kata kunci. Nah tuh. Nih yang tadi Evi tuh 24.000 tuh. Masuk nomor 10 besar. Padahal yang baru-baru nih. Tuh. Jadi wajar punya Evi ini pada saat diklik. Ya, kita lihat view-nya ada 24.000, 25.000 sorry, 25.800. Gara-gara video ini teman-teman saya nambah subscriber 386. Watch time-nya 3.600. Ya, tuh. Nah, ya. Nah, apa namanya? Ini namanya tadi audience retention. Audience retention 16,19%. Itu termasuk yang bagus. Ya. Biasa deh yang biasa bagus sih 10 sampai 20 biasa lah ya. Tapi lumayan. Nanti kita lihat lagi di ini ya, di PowerPoint-nya ya. Nah, reach-nya. Nah, rata-rata browse feature berarti yang muncul dari subscription feed, notification. Itu lengkap banget sumpah tuh. Ada funnel-nya tuh. Nah, Anda bisa baca data ini aja. Ya. Lunas utang riba tanpa riba, nah ini. Audiensnya kita lihat. Tidak subscribe saya itu 62,3%. Sisanya subscribe. Berarti kan ini hot market semua dong. Kalau bicara masalah digital marketing kan hot market semua. Nah, unique view-nya 21.000, subscriber sekian. Makanya kenapa sekali lagi kenapa kita perlu optimasi, ingatnya kudu menang di optimasi ya. Dan kita udah kalah dimulai awal gitu kan, mulai di inisiasi awal bikin konten gitu loh. Inisiasinya udah kalah dia ya. Kita kudu menang di konsistensi dan optimasi. Ini analis yang belum saya upload. Nanti saya akan tunjukkan pada saat saya ngupload video gimana sih rutinitasnya ya. Oke, lanjut dulu. Nanti setelah beres slide ini kita buka tanya jawab ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau YouTube, gimana caranya YouTube kita direkomendasikan sama orang lain dengan cara memanage watch time tadi dan audience attention. Nah, kalau hasilnya jelek gimana, Kang? Ganti thumbnailnya dan share video ke sebanyak mungkin orang lagi. Ya, karena thumbnail itu akan sangat menentukan. Ya, thumbnail itu ibarat kata ya ada bikin pelang. Ketika Anda jualan, ketika jualan apapun samping jalan, pelangnya itu paling gede, paling lucu, paling beda, itu diklik kan, pakai dilirik kan, itu yang buat orang lain dilirik itu ya thumbnail. Jangan ngarap ditonton videonya kalau dilirik aja kagak gitu loh. Jangan diharapkan itu toko dibeli produknya kalau di ngeliakin gitu ngelirik aja enggak gitu kan. Kalau masih jelek juga gimana Kang? Berarti videonya emang jelek gitu aja. Kalau misalkan ini kenapa ya gini-gini ya, tapi biasanya memang dari optimasinya yang kurang. Kayak Anda merasa bahwa udah maksimal Kang, benar maksimal, sok nanti saya liatin ya. Maksimalnya gimana ya. Kalau masih jelek fokus ke search. Kalau Anda sudah dari rekomendasi video pertamanya udah jelek, udah fokus ke yang bikin konten yang evergreen udah. Yang ada search-nya apa yang orang lain cari. Jangan sampai gak direkomendasikan dan gak ada di pencarian. Wah udah itu mah dua-duanya ketabok dua-duanya lah kalau gini mah. Ya. Gampangnya gini teman-teman semua. Nah ini saya akan jelasin di sini. 5 kunci YouTube domination, pintar milih topik, niche-nya Anda apa, produk apa namanya, topik bahasan, kreasi penontonnya lama atau enggak, optimasi metadatanya yang tadi saya bilang SEO-nya, thumbnailnya menarik, thumbnailnya engagement-nya. Ini silakan Anda catat. Ini menjadi sebuah SOP ataupun KPI buat perusahaan juga, dicek semua itu ya. Optimasi video itu hasil riset, nggak ngasal. Nanti saya akan tunjukkan hasilnya, risetnya kayak apa ya di slide satu lagi. Riset dulu baru bikin, bukan ngasal bikin video teh. Aduh gue lagi mau bikin ini, bikin gitu kan. Nah kalau udah kayak gitu, Anda baru nanti pas udah gede baru bisa gitu tuh. Ya, karena udah menang di watch time. Bener gak, Ustaz Akal? Anda mau ngarang ngomongin tanpa orang lain riset pun Anda hajar aja, karena Anda udah menang di watch time. Masalah sekarang adalah kita belum menang di watch time kita masih kecil. Kita belum dapat audiens yang besar. Tiba-tiba bikin konten seenak EDW ya, judul-judul tuh kan. Saya juga kadang sering marahin tuh tim-tim saya tuh. Apaan lu judul sosokan kayak judul-judul video orang lain yang lagi rame. Lu siapa gitu kan. Iya Kang, maaf Kang. Iya emang gitu ya, lu siapa pertanyaan saya gitu. Jadi please bikin judul jangan ngasal, bikin deskripsi jangan ngasal. Pengen heboh gitu. Kalau lu bikin fantastik, apa namanya, bukan fantastik, bombastis, ataupun katakanlah yang tulisannya tuh yang clickbait banget gitu, jangan di judulnya tapi di thumbnailnya. Nah itu poinnya teman-teman. Ya, kalau judul tuh harus yang teroptimasi, karena itu yang dibaca sama metadata.
Jangan ini mah judulnya dibuat lebay, itu kan thumbnailnya biasa, kebalik Pak gitu ya. Thumbnail dibuat lebay silakan. Apa yang buat dia menjadi gini misalkan, oh lebay lah gitu kan. Sekian juta apa. Judulnya baru ngikutin bisnis online modal kecil misalkan. Itu yang dicari sama orang. Clear ya? Nih gua dari tadi ngotot ngamuk-ngamuk, catat ya poin-poinnya banyak gitu. YouTube tuh ingat teman-teman, mesin pencari. YouTube itu mesin pencari, artinya apa? Orang lain itu mencari sesuatu di YouTube ya, bukan nyari brand loh ya, bukan nyari brand, bukan nyari hiburan, bukan, beda dengan TikTok, nyari sesuatu ya, bukan nyari teman juga, bukan, siapa gak ada, nyari sesuatu pasti kemungkinan besar ya. Masalahnya adalah nemu kata kunci tapi yang nyari dikit ya. Kita udah nemu nih kata kunci, oh kata kuncinya adalah ini misalnya, tapi pada cek ya yang nyari cuma 50 orang doang, ya dikit dong, percuma. Atau ada kata kunci yang paling dicari tapi yang pakai juga banyak. Kayak tadi tuh bisnis online kan saya persaingannya tinggi. Ya. Nah, maka pemilihan kata kunci nanti bicara masalah SEO, nah ini Anda mulai babok kayaknya di sini ya. Cari berdasarkan volume pencarian. Nanti saya akan perlihatkan kayak apa, gimana caranya. Yang nyarinya banyak enggak gitu ya. Kedua, kompetisinya yang pakai banyak enggak. Ketiga, enggak ada orang lain enggak pakai optimasi. Nah, ini analoginya gini. Kalau misalkan Anda jualan ya, katakanlah di bulan Ramadan ya, yang jualan tajil atau katakanlah dalam suatu tempat ada yang jualan es kelapa gitu ya. Yang jualan es kelapa kan banyak tuh ya. Gimana caranya Anda jualan es kelapa laris? Ya pastikan orang lain pada suka es kelapa, itu yang pertama. Jadi yang nyari banyak gitu. Kalau misalkan yang jualan es kelapa udah mulai banyak, gimana hayo? So, pebisnis pasti tahu ya. Gimana caranya supaya pada saat orang tahu nih bahwa yang nyari es kelapa banyak, Anda bikin es kelapa tuh di situ kan. Enak dong. Masalahnya kan yang jualan es kelapa juga banyak. Nah, gimana dong kalau gitu? Ya. Berarti tugasnya adalah Anda bikin sesuatu yang bisa dilirik sama mereka. Itu yang dimaksud dengan optimasi. Di saat orang lain bikin konten atau bikin toko es kelapa, tempat es kelapanya itu jualan es kelapanya cuma es kelapa doang depan, nggak ada tulisan macam-macam. Anda bikin banner segede gajah, es kelapa ajaib misalkan, bisa apa-apa-apa. Orang kan pada ngelirik tuh, itu diklik duluan, sama kayak video. Karena orang lain jualannya nggak gitu, biasa doang. Gimana Kang supaya bisa dilirik, untung kita jualan es kelapa lebih banyak lagi? Bikin tempat jualan es kelapanya lebih banyak, yang pakai banner semua. Yo, lu mau kemana juga masuk kandang gue gitu loh ibaratnya. Kalau saya tuh kayak di bisnis saya pribadi, strateginya kan gitu ya. Saya bikin billionaire store, billionaire coach gitu ya. Salih hijab, maswiwear, dewa snack, berlanja, beer, hey reseller lu mau kemana? Lu lari kemana juga masuk ke kantor gue gitu loh. Ke kandang gue gitu ibaratnya. Itu memperbesar peluang penghasilan. Ya, sehingga pada saat kita tiap bulan katakanlah kita dapat penghasilan, earning gitu, kita bisa cek bagi hasil dari sini kalau misalkan per bulan ya, atau misalkan dari gaji, atau misalkan dari profit, itu banyak. Jadi cara memperbesar income dari situ. Nah sama kayak ini, analoginya sama. Gimana videonya supaya diklik, supaya ditonton, Anda bikin banner yang besar. Optimasi videonya, ada orang yang, ayo ini, kan. Nah, dengan cara yang kayak tadi, itu sama kayak YouTube. Ingat, tidak semua orang tahu ilmu optimasi, tidak semua orang tahu ilmu ini. Tidak ngerti analogi ini gitu. Mereka ngasal aja bikin video tanpa ilmu gitu. Nah, optimasi video itu di mana aja, judul, deskripsi dan tag. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail. Oke, sebelum saya masuk ke slide utama karena slide-nya saya belum buka yang utamanya ya. Tadi masih slide opening doang ya. Saya akan coba bacain dulu komen-komen di chat ya. Oke, saya coba akan bacakan komen-komen di chat. Ini ada yang udah jawabin ya. Mana ada Kang Dian udah jawabin ya. Oke, ntar dari mana ya? Oke, yang nanya kata kunci nanti kita jelasin. Caranya kayak apa? Tuh ada yang nanya cara, bentar saya dari atas deh. 50 atau 100 grafik itu maksudnya orang atau apa Kang? Yang mana ya tadi ya? 150 atau 100 itu yang mana ya? Cara optimasi video kayak apa gimana Kang? Nah, jadi kita yang harus kita riset nanti ini kita bahas Mbak ya, Mbak Daniela ya. Punya Kang Dewa nomor 1, oh tadi udah ya. Ini kita yang tentukan tuh riset. Jadi sekali lagi ingat mesin pencari YouTube itu, jadi bikin sesuatu itu kudu riset dulu. Oh, jangan egosentris. Ya. Syarat menetes ya, ada 1.000 subscriber dan 4.000 watch time tuh dijawab sama Kang Dimas ya. Di optimasi itu maksudnya gimana? Di tadi di apa namanya judulnya hasil berdasarkan riset, berdasarkan hasil riset, deskripsinya, tagnya, thumbnailnya, semuanya itu.
Nanti udah ini bahasan udah ini tuh optimasi, yang slide-nya banyak tuh optimasi udah ini. Ya. Oke, kalau video lama yang sudah diupload dioptimasi lagi bisa bagus Kak. Bisa Kang Yudi. Bisa banget. Ya, jadi apa namanya? Timeline-nya diganti gitu kan. Terus juga judulnya diganti, terus juga deskripsinya diganti gitu kan. Itu semua bisa dioptimasi tag. Dan banyak video saya yang kayak gitu. Nah, video saya yang termasuk yang naik Kang gara-gara video lama naik tiba-tiba saya optimasi gitu adalah video yang ini. Bentar, tunjukin. Videonya Mas Mirza. Jadi saya dulu bikin video itu judulnya adalah orang ini ditipu gitu kan, 300 juta gitu kan, apa gitu ya. Nah sekarang malah naik nih, nah ini. Oh dulu bukan pengusaha tertipu, dulu investasi bodong gitu judulnya tuh. Keyword.